Halo, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini, Cerfil mau mengulas film dokumenter tentang bobroknya hukum di negeri Wakanda. Film dokumenter ini tayang di Netflix akhir bulan lalu yang berjudul Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso. Setelah tayangnya dokumenter ini tentunya para netizen kembali menyoroti kasus kopi sianida ini. Dokumenter Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso menampilkan penelusuran kembali kasus pembunuhan Wayan Mirna pada Januari 2016, dengan Jessica Wongso dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya itu. Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso digarap oleh Rob Sixsmith di bawah naungan studio asal Singapura, Beach House Pictures, yang juga menggarap dokumenter Netflix yang berjudul The Raincoat Killer, Chasing Predator in Korea. Film dokumenter Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso memaparkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang melingkupi persidangan Jessica Wongso bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya, Mirna Salihin. Semenjak film ini dirilis pada 28 September 2023, berbagai tanggapan netizen berseliweran membahas film tersebut, mulai dari komentar hingga mempertanyakan kasus tersebut. Cerfil di sini bukan mau bahas kasusnya tapi film dokumenternya. Jadi, cus aja mari kita ulas. Film dokumenter Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso. Film ini sangat baik dalam membedah seluk-beluk sistem hukum Indonesia dan menambahkan kekurangannya. Meskipun sistem hukum Indonesia memang unik di dunia, tampaknya kasus ini bermasalah karena alasan yang sama dengan banyak kasus lain di dunia, yaitu perhatian media. Terkadang Cerfil bertanya-tanya apakah akan lebih baik kalau kalian dituduh, didakwa, diadili atas suatu kejahatan secara diam-diam. Dengan begitu, kalau kamu tidak bersalah, gak akan ada yang tahu kalau kalian telah dituduh melakukan kejahatan, lalu kalau kamu bersalah, maka persidangan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi adil tanpa sorotan media. Tentu saja sistem itu juga mungkin akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan hahaha. Jadi sama aja dong, udah makanya jadi orang baik-baik aja. Film dokumenter Ice Cold Murder, Kopi and Jessica Wongso. Ini lebih seperti pertarungan antara sang ayah dan Otto sang pengacara daripada mengenang korban. Otto hanya menyelamatkan muka karena kalah dalam kasus ini, dan baginya ini bukan tentang memperjuangkan keadilan atau kebenaran, ini hanya tentang bagaimana caranya untuk menang. Sang ayah ada di dokumenter itu hanya untuk tampil di dokumenter tersebut. Sangat sedikit sekali penghargaan, atau bahkan penghormatan terhadap almarhumah. Film ini tidak melakukan wawancara dengan Hani, yang bisa menjadi saksi kunci. Karena ia adalah rekan korban dan pelaku yang berada di tempat kejadian perkara. Banyak fakta-fakta persidangan lainnya yang tidak diungkap. Film ini lebih merupakan dramatisasi perseteruan antara Edi Darmawan Salihin sebagai ayah Mirna dengan Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica. Mungkin tujuan dari film dokumenter ini adalah untuk mengungkapkan lemahnya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Kalaupun itu benar, rasanya kurang etis jika mengambil keuntungan dari pelaku dan keluarga korban yang masih hidup, seolah membuka luka lama yang belum sembuh. Akhir cerita yang anti klimaks, membuat penonton memiliki asumsi dan persepsi masing-masing, tanpa ada kesimpulan yang jelas. Ini adalah film dokumenter yang menarik yang lebih mirip film sensasional. Film dokumenter ini gagal dalam beberapa aspek, membuat Cerfil kecewa. Ini bahkan tidak memenuhi syarat sebagai film dokumenter menurut Cerfil. Cerfil rasa konten-konten dokumenter di YouTube lebih baik daripada kekacauan yang campur aduk ini. Rasanya seperti dilakukan secara pribadi oleh amatir dibandingkan dengan seorang dokumenter yang kompeten. Tidak ada rima atau alasan yang nyata dalam penyajian informasi. Salah satu kekurangan utamanya ialah penyuntingan yang buruk, yang mengganggu alur narasi. Film dokumenter ini gagal memberikan penjelasan yang jelas tentang motif dan tindakan si pembunuh, sehingga membuat saat nonton bingung. Tidak hanya diedit dengan buruk, tapi juga sangat lambat. Kalau kalian pernah mendengar tentang kasus ini, kalian mungkin sudah mengetahuinya lebih baik daripada apa yang diberikan oleh dokumenter ini. Film dokumenter ini membingungkan penonton dengan opini yang tidak dapat diandalkan dan tidak perlu. Bertanya kepada orang-orang yang tidak dikenal di jalan tentang kasus ini, membuatnya terlihat seperti pihak produksi berusaha terlalu keras untuk memasukkan konten ke dalam tayangan. Terlalu banyak bulu, tidak cukup inti. 30 menit saja sudah lebih dari cukup. Di antara penyuntingan yang buruk, fakta-fakta yang jelas ditinggalkan, mondar-mandir yang tidak bergairah dan nada yang tidak profesional dari film dokumenter ini. Cerfil kasih saran mending membaca halaman wiki atau artikel online kalau kalian menginginkan informasi. Aspek yang paling memprihatinkan adalah potensi film dokumenter ini untuk secara tidak sengaja mengagungkan si pembunuh, karena tampaknya memberikan perhatian dan ketenaran yang tidak semestinya. Secara keseluruhan, film ini meninggalkan banyak hal yang tidak diinginkan.
Benar-benar bukan film dokumenter yang adil dan berimbang kalau disebut dokumenter. Terlalu banyak penggiringan opini, framing yang buruk terhadap Ayah Mirna dan tim jaksa penuntut umum, bahkan menampilkan gosip dan penghakiman karakter. Ada apa dengan dokumenter ini? Apa tujuannya? Cherfield juga bertanya-tanya kenapa hanya ahli dari pihak Jessica yang dilibatkan. Ada banyak argumen ahli yang kuat dari pihak lain juga. Dokumenter yang satu ini, memang, menurunkan kualitas film dokumenter Netflix. Di Indonesia, kalian bisa dihukum 20 tahun tanpa bukti. Benar-benar bencana bagi sistem peradilan Indonesia. Kalian bisa mendengar sendiri dari perkataan sang ayah. Ini adalah yang terpanjang, paling eksplosif, paling bersejarah yang pernah ada, membunuh tanpa bukti, mereka dipenjara selama 20 tahun, saya meyakinkan jaksa dan hakim. Begitulah akhirnya, akhir yang bahagia. Aku menang. Terlalu banyak fokus yang diambil oleh ayah korban yang memamerkan keahliannya dalam menggunakan senjata dan membual tentang kehebatan fisik dan popularitasnya. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai seorang pria yang sedang berduka dan mencari kebenaran di balik kematian putrinya, yang memperkuat gaya amatir. Mereka bisa dan seharusnya mengurangi rekaman tersebut. Cherfield dapat memahami bahwa ada banyak emosi di sekitar kasus ini, tetapi sebagai mata ketiga, Cherfield cenderung setuju bahwa tersangka diperlakukan tidak adil. Menurut Cherfield, kamu tidak bisa menghukum seseorang tanpa menunjukkan bukti langsung dan kuat. Keseluruhan kasus ini didasarkan pada bukti tidak langsung. Polisi dan jaksa penuntut tidak bisa mendapatkan bukti-bukti dan ya, Cherfield yakin ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh mereka dalam menangani kasus ini. Cherfield gak mengatakan bahwa Jessica gak membunuhnya, tapi Cherfield juga gak bisa mengatakan dengan yakin bahwa dia membunuhnya. Gak ada motif, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Hanya seorang ayah bergaya mafia yang merayakan kemenangannya atas seorang wanita muda. Tapi emang ada tindakan mencurigakan, seluruh rekaman di bar kopi adalah bukti yang cukup jika dianalisis oleh para ahli dengan benar. Cara dia memesan kopi orang lain jauh sebelum mereka tiba itu sangat mencurigakan. Dia tidak pernah menunjukkan penyesalan atas kematian temannya dan terus tersenyum di ruang pengadilan seperti seorang narsis sejati. Lalu yang lebih kocaknya lagi sekarang, banyak orang yang membicarakan hal ini di media sosial. Terpengaruh oleh framing dokumenter ini, membela Jessica, menghakimi sang ayah, mempertanyakan keputusan hakim tanpa melihat kasus ini secara komprehensif dari semua sisi. Yaitulah kalau penjelasan yang tidak perlu dan terlalu menggiring opini dapat berpotensi menyesatkan dan dapat membuat frustasi saat menonton, makanya kalau gak kuat gak usah ditonton, berat. Biar Cherfield aja. Jadi siapa penjahat sebenarnya atau pihak produksi, karena menjadikan kasus ini jadi cuan hahaha. Nah, itu dia ulasan film dokumenter yang judulnya, Ice Cold Murder, Copy and Jessica Wongso. Gimana menurut kalian, apa merasa marah atau kecewa atas hukum yang ada di negeri Wakanda ini? Jadi gimana menurut kalian tentang kasus yang sangat membuat sakit kepala ini? Apa filmnya menjawab semua pertanyaan kalian selama 7 tahun ini? Daripada semakin pusing, mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Kalau kalian mau support Cherfield buat beli kopi atau popcorn, buat teman nonton sama teman ngedit boleh langsung aja, klik link di deskripsi. Jangan lupa juga buat like sama subscribe agar Cherfield semangat terus bikin kontennya. Lalu tentunya supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.